Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Seperti biasa, Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk membaca situasi teraktual antara kamu dengan dia, seseorang yang saat ini sedang berada di dalam pikiran dan di dalam hatinya kamu ya. Kita akan cari tahu energi apa yang termanifestasi dalam relationship kalian. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang paling penting berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Situasi kamu dengan dirinya. Oke, di situ ada kartu dari The Devil, reversal, kemudian ada Six of Swords, reversal. Berikut di situ ada Seven of Swords, dan kemudian di situ ada kartu dari The Fool, dan kemudian di situ ada energi dari The Temperance. Kemudian di situ ada energi dari Death. Kemudian di situ ada energi dari The Hangman. Kemudian ada Knight of Swords. Dan berikut di situ ada Five of Swords. Oke, jadi kalau Mari lihat belakangan hari ini tidak tertutup kemungkinan ada perang mental antara kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan ini ya. Kalian nampaknya ada mentok di dalam sebuah isu, dalam sebuah kondisi, keadaan gitu ya, mentok di situ. Padahal niatan keduanya ini tuh kalau Mari bilang sih masih ingin tetap bersama-sama gitu ya. Bahkan di situ ada kayak fight sedikit memaksakan diri. Nah, gitu ya. Udah kayak ngerasa mungkin hubungan ini tidak layak untuk dijalani, tidak pantas untuk dijalani, atau barangkali dalam melakoni relationship ini lebih banyak ditemukan ketidakcocokannya daripada kecocokannya gitu ya. Namun karena ada pertimbangan satu dua hal di situ sehingga kayak terus mendorong diri ini untuk tetap mencoba ya, untuk tetap mencoba terkoneksi, tetap mencoba agar hubungan ini bisa survive, bisa bertahan, bisa berkelanjutan di situ gitu ya. Nah, mungkin acap kali saling mencoba untuk meninggalkan, tapi pada akhirnya apa? Sampai saat ini perpisahan itu tak kunjung juga terjadi gitu ya, ancang-ancang mau pergi gitu, pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan, entah itu ada di kepalanya kamu atau di kepala dari si pasangan kamu ini sering datang gitu lah, ada datang tawaran-tawaran opsi, entah itu dari dalam diri atau mungkin kalian pernah berantem juga. dalam situasi berantem itu udahlah kita cerai, udahlah kita pisah gitu kan. Namun di sini tuh masih barangkali datang kesadaran gitu ya, ada beberapa tuh datang kesadaran yang mungkin oh jangan-jangan aku yang terlalu saklek, oh jangan-jangan ini hanya sebuah proses gitu ya, ini hanya sebuah kisah yang kemarin-kemarin hari lika-liku bolak-balik ada datang di situ alasan-alasan yang cukup kuat untuk berpisah, namun satu sama lain barangkali memikirkan bahwa ini hanya sebuah tantangan untuk semakin mensolidkan, semakin menguatkan relationship ini gitu ya. Hal yang biasa, tak mungkin satu kisah itu gambarannya hanya akan ada keindahan, barangkali juga ada pemikiran-pemikiran demikian, atau barangkali wah sudah ada anak, wah sudah banyak pengorbanan di dalam relationship ini dan segala macam gitu ya. Nah makanya ini sejauh apapun atau sekeras apapun atau kayak seserius apapun kemarin terfikir atau bahkan sudah dibincangkan untuk mengakhiri, tapi ya tidak gitu ya. Paling-paling di sini tuh ada yang kayak bagus sebenarnya relationship ini tuh bagus ya, karena gini,
bergantian, mungkin bergantian atau minimal ada satu orang gitu ya, satu orang yang cukup dewasa di dalam relationship. Tapi ada kemungkinan tadi ya, kedua-duanya di sini yang kayak bilang mestinya kalau nemu masalah itu diselesaikan ya, walaupun sulit, pada prakteknya sulit untuk menyelesaikan karena mungkin ada pengaruh dari luar diri yang tidak dapat dikontrol gitu ya. Misalnya ada campur tangan dari keluarga kah, mungkin kayak gitu ya, atau ada campur tangan entah itu perihal iman kepercayaan lah gitu ya. Ada di situ sepertinya tantangan-tantangan yang itu memang tidak sanggup untuk kamu dan dia selesaikan gitu ya. Namun ya tadi balik-balik, masa sih gak ada jalan keluarnya gitu kan. Masa sih hubungannya hanya sampai sebatas ini gitu. Dan ada langkah-langkah, kata Mari tadi, kedewasaan di sini ya. Jadi kedewasaan itu ditunjukkan dengan langkah-langkah yang mungkin saja tuh banyak berintrospeksi diri gitu ya, mengintrospeksi diri atau kemudian merewind kembali masa lalu yang kalian lewati ya. Masa lalunya ini tuh tentu masa lalu yang indah-indah gitu ya. Kemarin pernah solid kok, kemarin pernah bisa baik-baik saja kok hubungan ini. Kenapa? Semakin lama hubungan ini berjalan, semakin kami berdua semakin rentan. Ya nggak mungkin cerita, mungkin kayak gitu ya. Ada pemikiran-pemikiran demikian gitu. Nah makanya datang lagi, coba lagi. Kali ini memang dengan semangat untuk oke, akan semakin aku coba menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pasangan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak kalau ini terakhir kali situasinya ribut-ribut di situ, situasi ribut-ribut ini tuh keduanya tuh mencoba untuk menahan diri biar ribut-ributnya ini tuh tidak panjang. Dicarikan jalannya, walaupun mungkin tidak dibincangkan kesepakatan berdua gitu ya, cara-cara tekniknya. Tapi pribadi masing-masing di sini tuh yang oke deh, aku akan kayak gini. Dia pun di sana gitu, oh aku akan seperti ini aja, gitu ya. Seperti ininya itu tuh dengan tujuan untuk ini harmonis lagi, ini harmonis gitu di sana. Ini biar bisa enak lagi relationshipnya, karena toh untuk melepaskan satu sama lain itu tuh nggak gampang di sini gitu ya. Mungkin ya masih ada ego masing-masing di situ ya. Jadi ya tidak tertutup lah kemungkinan di sana tuh egonya itu tuh akhirnya mempengaruhi cara berucap, cara bertingkah laku gitu ya. Akhirnya itu menyebabkan gesekan antara kamu dengan dirinya. Tapi walaupun di gesekan itu ada, Mari rasa gesekan itu ya mencoba lah ya, kalian berdua ini tuh mencoba untuk melampauinya. Nah di situ. Di sini kalau Mari lihat sebenarnya kamu cinta sama dia. Kamu bisa kesel aja sama dia ya. Kamu bisa gedek aja lihat seseorang ini. Tapi nampaknya di sini kamu juga tidak bisa memungkiri. Kalau kartu tarotnya bilang sih sebenarnya kamu tuh sayang sama dia. Kamu sayang. Walaupun hubungan ini mungkin bukan hubungan yang mungkin hubungan ini tuh hubungan yang baru-baru aja kejalin gitu ya. Namun di sini tuh ada rasa sayangnya kamu memang sudah tumbuh kepada si seseorang ini. Nah di sana ya udah datang kayak keinginan tuh untuk berbahagia dengan dia, membahagiakan dirinya gitu ya. Kamu mungkin mencoba untuk menggali-gali, mengkais-kais apakah
dari dia juga kamu bisa mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang di situ, ya. Nah, memang mungkin ini pasangannya kamu, kalau untuk berkomitmen dengan kamu tuh berkomitmen yang sangat kuat sekali gitu ya. Mari rasa barangkali tidak. Mungkin ini hubungannya beberapa hubungan yang casual ya, hubungan yang kalian dari awal itu tuh nggak ngomong-ngomong nih bagaimana konsepnya, bagaimana cara ngejalani relationship, siapa dia, siapa kamu gitu ya. Hanya tiba-tiba kalian dekat, ngejalanin gitu kan. Nah, jadi mungkin itu ya ada, entah kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan, atau ya tadi ternyata ini hubungannya sulit untuk mendapatkan restu gitu ya. Atau ini hanya sebatas dari ketidaksiapan secara mental ya, seseorang ini ngebangun hubungan yang statusnya itu tuh jelas dengan dirimu. Memang kalau Mari lihat orangnya bisa aja banyak lari-lariannya gitu ya, lari-lari dia dari kamu gitu ya. Misalnya kalian nemu masalah, lebih seringnya dia menghindar untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Akhirnya kamu di situ tuh kesal gitu, karena kamu kan juga pasti ingin sebuah relationship itu tuh yang jelas gitu ya, yang jelas dia yang nyata kayak gitu kan. Tapi seseorang ini bisa aja main-mainin mentalnya kamu gitu ya, karena memang dia juga dikontrol oleh mentalnya dia yang sebentar mau, sebentar tidak, sebentar mau, sebentar tidak. Namun ya itu tadi, semoga apa yang Mari sampaikan ini bisa dipahami ya. Jadi dia ini tuh orang yang bukannya dia tidak ingin bersama dengan kamu, hanya saja mungkin orang ini tuh takut berkomitmen, takut ada tanggung jawabnya di situ, takut akan konsekuensi apabila dia terlibat jauh di dalam hidupnya kamu. Nah itu aja tuh modelnya dia gitu ya. Jadi apabila saat sekarang ini kondisinya kamu dengan dia lagi kondisi banyak diam-diamnya, dan di situ, atau bahkan di situ tuh sudah ada saling blokirnya, atau terakhir kali kamu tidak lagi mendapatkan kabar dari dia, padahal kamu pernah mencoba, pernah mengusahakan untuk kontak dia, menghubungin dia gitu ya, tapi tidak ada respon balik dari seseorang ini. Maka kalau Mari lihat dalam waktu dekat gitu ya, orang ini tuh akan datang untuk say hello sama kamu. Disitulah dia mau tunjukin ya bahwa aku belum nge-close, aku belum cut off dirimu dari hidupnya aku. Koneksi kita ini tuh belum selesai, koneksinya kita tuh belum berakhir gitu ya. Masih ada rasa penasarannya aku untuk mencoba berbaikan lagi dengan kamu, mencoba untuk melihat gimana sih kelanjutan dari relationship ini dengan dirimu. Energi-energi seperti itu tuh ada Mari tangkep dari pasangannya kamu. Andaikan pun mungkin kamu beberapa agak-agaknya jual mahal di situ ya terhadap dia, padahal kamu mungkin aja campur-campur soalnya, nano-nano ya, antara kamu happy seneng dia hadir lagi, nongol lagi di hidupnya kamu. Berikutnya bisa kamu teringat kembali kisah-kisah terakhir kali kamu dengan dia, kemudian di situ ada keselnya kamu juga gitu ya. Namun walaupun kamu agak-agak jual mahal, sebenarnya di situ tuh kamu tidak ingin memperpanjang kok keributan ini. Gitu ya, kamu juga ingin damai. Kamu ingin berdamai dengan seseorang ini. Gitu ya. Kalau memang terakhir kali kok nampaknya ada argumentasi, ada silang pendapat, ada tindakan-tindakan yang memancing ketidaksenangan gitu ya. Nah di sana, jadi memang sih kamu mulai melihat seseorang ini atau hubungan ini tuh dari cara pandang yang berbeda gitu ya. Hanya saja mungkin kalau untuk cara pandang yang ku jadikan sajalah kamu sebagai
lawan tandingku ya, itu nampak-nampaknya tidak gitu ya. Karena sebenarnya jiwa konfliknya kamu tuh ada, hanya saja di sini tuh kalau mari lihat masih tetap ada upaya-upaya untuk kontrol diri gitu ya. Jadi ndak yang pribadi kamu tuh bawaannya bablas saja gitu ya, enggak juga. Karena tadi mari bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kamu belakangan hari itu kontemplasi gitu, melihat sendiri dirinya kamu gitu ya. Oh, jangan-jangan aku agaknya berlebih-lebihan di situ. Atau mungkin jangan-jangan aku yang masih belum banyak ya stok sabarnya menghadapi dia. Jangan-jangan aku yang selama ini terlalu saklek menilai dirinya. Mungkin yang model-model kayak kita. Setidaknya pemikiran satu sama lain untuk saat ini tuh kayak gimana caranya biar kondisinya lebih adem lah, lebih adem. Kayak gimana biar komunikasi kembali terjalin gitu ya. Hubungannya bisa asik lagi. Minimal itu adalah sebuah wacana. Niat ya. Udah terniat seperti itu. Yo bagus kan? Bagus. Kalau gimana besok lusa ke depannya dalam relationship ini, ya itu urusan besok lusa lah itu kan. Setidaknya untuk saat sekarang ini kayak mau bilang juga ini sudah basah mandi sekalian. Nah, ada ujar-ujarnya kayak gitu ya. Sudah basah mandi sekalian. Sudah lama dijalani hubungan ini, ya udah dilanjutkan saja. Gitu prinsipnya. Sudah kadung, sudah terlanjur. Ada ujar-ujar gitu ya, tapi di sini itu yang bagusnya mari lihat bahwa alih-alih mau nambahin persoalan, kedua belah pihak kecenderungannya mencoba untuk melakukan yang lebih baik lah daripada koneksi kemarin hari atau terakhir kali di situ. Itu ya kalau hubungannya sudah lumayan lama, udah rumah tangga kah, udah pacaran untuk sekian tahun gitu. Namun kalau koneksinya masih cerita baru-baru gitu ya. Cerita baru-baru ini tentu semuanya lagi pengen main slow gitu kan. Hati-hati, ngintip-ngintip dulu, teropong-teropong dulu gitu ya. Cari-cari tahu dulu. Beberapa di sini tuh sebenarnya kayak kepengen bisa ada cepet lah koneksi ini makin intim, makin intens. Hanya saja mungkin tidak mau memperlihatkan keagresifan diri. Apalagi di sini kalau mari lihat pasangannya kamu bisa aja memang dia agaknya main nongol hilang gitu ya. Sebentar kok kayaknya dia hadir di hidupnya kamu, sebentar tidak. Jadi di situ kamu lebih coba untuk memahami tentang dirinya dia gitu kan, biar kesalahpahaman minim di antara kalian berdua gitu. Kamu juga di sini tuh nggak mau terlalu GR sama dia, kamu nggak mau terlalu besar rasa sama seseorang ini, sampai kamu tuh tahu pasti dulu bahwa hadirnya dia tuh bukanlah sebuah jebakan Batman untuk kamu, atau mungkin itu adalah energi dari dia ya, sebelum dia bablas habis sama kamu, gitu ya. Ini hubungan baru, catat ya, ini hubungan baru. Sebelum dia bablas habis dengan kamu, hanya ngasih umpan, lihat apakah umpan ini kamu makan, kamu tangkap atau tidak gitu ya. Terus kemudian juga melihat apakah karakternya kamu dengan karakternya dia itu bisa nyambung gitu ya. Sebelum kemudian akan membawa hubungan ini tuh lebih serius lagi. Jadi di awal-awal, kalau ini awal-awal hubungan, mencegah, ada tindakan pencegahan sebelum kadung ini hubungannya menyusahkan gitu ya. Dipantau dulu dengan hati-hati, dipantau dulu dengan slow. Di sini juga kalau mari lihat mungkin tipe pribadinya kamu orang-orang yang seperti itu ya. Dalam hati bisa, waduh aku nih pengen untuk teleponan terus sama dia, ketemu terus sama dia, pengen cepet nih gali, cari tahu tentang siapa dia.
Namun dalam sikapnya kamu berusaha untuk anteng, slow, cenderung di situ tuh bisa aja ceritanya pasif ya, gitu. Apalagi kalau kamu cewek kan, kamu nggak mau kelihatan napsuan, sangean gitu ke cowok ini gitu kan. Jadi ada tindakan yang berhati-hati sekali dalam PDKT ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk cari tahu apakah pembacaan ini energinya kamu dengan dia seseorang yang kamu pikirkan atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa berisi zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Oke, baik, mari awali dari inisial I. Di situ ada iman, kemudian ada ibadah. Berikut ada inisial C, ada cuka, ada cupu ya. Atau cacing lah ya. Kemudian ada inisial O, ada obat, obor. Kemudian ada inisial M, ada manis, ada masam ya. Itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Hadir di situ Aries, berikutnya ada di situ energi dari Capricorn, ada energi dari Virgo di sana, berikut hadir energi dari Pisces. Oke, baik. Itu ajalah dulu ya. Ini sebenarnya ada Sagittarius ini. Ini Sagittariusnya agak kuat ini ya. Dari tadi mau mari omongin, tapi kebetulan di sini nggak ada dalam koin. Tapi itulah ya, ada Capricorn di sana, ada Sagittarius di sana, ada Aquarius di situ. Berikut ada energi dari Pisces, ada energi dari Cancer ya. Itu aja dulu. Moga-moga yang mari sampaikan mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana. Bahagialah selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.